kalimat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dengan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada satu yang harus kita garis bawahi Ibu Bapak. Satu kata dzarratin khairan dengan dzarratin syarran. Yang pertama dzarratin khairan, menurut ilmu tajwid dibaca izhar karena ada tanwin ketemu huruf kha, bacaannya terang, izhar jelas, dzarratin khairan. Yang kedua dzarratin syarran, dzarratin syarran, ada tanwin ketemu huruf shin. Dalam ilmu tajwid disebut bacaan ikhfa. Yang namanya ikhfa berarti cara membacanya samar-samar. Bedakan yang pertama ya, izhar, dzarratin khairan. Yang kedua dzarratin syarran, ada huruf samar. Itu kalau ditinjau dari ilmu tajwid. Yang pertama izhar, sekali lagi yang kedua bacaannya ikhfa. Namun Ibu Bapak, ada yang lebih dari itu bila kita tinjau dari segi filosofinya. Jenengan garis bawahi nggih, bila ditinjau dari filosofinya, dua ayat ini luar biasa. Sehingga dalam sebuah maqalah, ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Saya ulangi ya, ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan model, ada yang dibaca ikhfa, ada yang dibaca izhar, itu namanya model. Tadullu ala ziyadatil makna, menunjukkan penambahan maksud tertentu, menunjukkan ada penambahan makna tertentu. Mengapa dibaca izhar, mengapa dibaca ikhfa? Kalau ditinjau dari ilmu tajwid, apabila ada nun mati ketemu ini baca ini, apabila ada tanwin atau nun mati ketemu ini dibaca ini, itu dari segi ilmu tajwid. Tapi dari segi ilmu studi filosofi, ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Apa maksudnya? Jenengan garis bawah ya. Yang pertama dzarratin khairan, cepat. Ini mengandung pengertian kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba amat cepat Allah membalasnya. Saya ulangi ya, dzarratin khairan. Ilmu tajwid mengatakan izhar, izhar cepat, jelas. Artinya kalau ditinjau dari segi ilmu filosofi, kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah memberikan balasan secepat-cepatnya. Beda dengan dzarratin syarran, ada tenggang waktu. Dzarratin tenggang, menunjukkan keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba tidaklah ditulis selama belum melakukan. Keburukan, kejahatan oleh seorang hamba ada tenggang waktu, ada tenggang waktu baru ditulis, dicatat. Sebagaimana sabda Nabi yang panjang saya bacakan ya. Yaqulullahu idza arada abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'lamaha hatta ya'malaha fa in amalaha faktubuha bimithliha wa in tarakaha min ajli faktubuha hasanatan
Wa idza arada ay ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanatan. Fa idza amalaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'atan. Sabda Nabi mengatakan, atau Allah mengatakan, apabila hambaku ada niatan berbuat jahat, jangan dicatat, jangan ditulis sebelum dia melakukan kejahatan itu. Ingat, apabila melakukannya, catatlah sepadan setimpal. Tetapi kalau tidak jadi niatan negatif, tidak jadi. Jangan ditulis, jangan dicatat itu negatif, justru tulislah kebaikan. Ada niatan jelek, akhirnya tidak jadi, jangan dicatat, itu jelek, tapi justru catatlah sebagai satu kebaikan. Bandingkan ya dengan yang kedua ini. Wa idza arada ayya'mala hasanatan falam ya'lamha. Kalau perbuatan itu positif, kalau perbuatan itu terpuji, dia tidak jadi melaksanakan karena ada kendalanya apa begitu sehingga tidak jadi, faktubuha lahu hasanatun, catatlah sebagai kebaikan. Fa idza amalaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin. Ketika dia berbuat kebaikan itu, catat minimal 10 kelipatannya sampai 700. Saya ulangi ya kesimpulannya. Kalau amalan positif, perbuatan terpuji, Allah cepat membalasnya. Dzarratin khairan, cepat membalasnya. Sampai belum melakukan pun sudah dicatat oleh Allah suatu kebaikan. Nanti kalau sudah dilakukan dilipat gandakan. Bedakan dengan sayyi'ah, keburukan. Kalau keburukan boten, dzarratin syarran, ada tenggang waktu. Dzarratin syarran, ada tenggang waktu. Maksudnya apa ini? Kalau itu keburukan, kejahatan, Allah tidak mencatat keburukan, niatan buruk tidak akan dicatat selama dia tidak melakukan niatan yang jahat. Bahkan oleh Allah, seandainya tidak jadi melakukan kejahatan, jangan ditulis suatu kejahatan, tapi justru tulislah dengan kebaikan.